cerita dari Pak Katiman. Jadi beliau itu adalah seorang petani, merupakan salah satu warga desa kami juga, dengan bermata pencaharian petani. Dan Pak Katiman ini itu beliau hidup dengan istrinya, dengan 2 anaknya. Bapak Katiman ini dengan istrinya itu beliau itu adalah orang yang normal, dalam artian di sini seperti kita. Tetapi karena suatu kondisinya beliau itu mempunyai 2 anak, yang mana kondisi anak tersebut mengalami keterbelakangan mental. Anaknya terdiri dari yang pertama adalah Bagong, yang kedua adalah Sony. Dan kedua anak dari Bapak Katiman ini mengalami keterbelakangan mental. Meskipun mengalami keterbelakangan mental, salah satu dari anak Pak Katiman ini, yakni si Bagong, itu bisa bekerja meskipun kategori bekerjanya itu tidak semaksimal seperti yang kita kerjakan. Contohnya Bagong ini bisa membuat suatu keterampilan, yakni bikin anyaman. Terus si Bagong ini juga bisa disuruh atau dimintai tolong oleh bapaknya untuk membantu bapaknya di kebun, di ladang, itu Bagong juga bisa. Kalau kita berkomunikasi dengan si Bagong, setahu saya itu adalah sepengetahuan saya, kita hanya memakai bahasa isyarat. Misalkan kita mau meminta tolong sama dia, tolong ambilkan ini, atau tolong bikinkan ini, tolong kamu ikut saya, kalau kamu ikut sama bapak, kamu bantu ibu ngambil air, itu ya kita harus pakai bahasa isyarat. Karena hanya dengan bahasa itulah Bagong bisa menerima. Apabila seseorang yang lahir tapi dia pada masa dalam kandungannya, masa janinnya dia kekurangan yodium, maka bisa diprediksikan bahwa dia akan lahir dengan IQ yang kurang, gitu ya. Walaupun penyebab keterbelakangan ataupun kekurangan IQ ini tidak hanya disebabkan oleh unsur yodium saja, tetapi yang terpenting untuk tumbuh itu berarti dia bisa tumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan patron hidup seorang gitu ya, harus melewati masa-masa tahapan-tahapan di mana yodium ini kalau kita kekurangan pada masa janin umur sekian minggu, maka akan tidak terbentuklah sel saraf otak yang harus mengurusi itu. Misalkan dia bisa terjadi tuli, terjadi bisu, atau pertumbuhan klep jantungnya tidak lengkap, dan lain-lain. Mbah Katinah itu juga merupakan salah satu dari warga kami. Beliau itu adalah seorang janda, mata pencaharian sehari-hari itu adalah juga sebagai buruh tani. Dan beliau juga mengalami mempunyai nasib yang kurang lebihnya sama dialami oleh Bapak Katiman, yang mana ada anggota keluarga dari Mbah Katinah ini juga mengalami keterbelakangan mental. Tetapi
anggota keluarga yang ada di keluarga Mbah Katinah ini kondisinya tidak bisa untuk diberdayakan. Jadi Mbah Katinah ini hidup bersama seorang anaknya yang bernama Yatun dengan kondisi keterbelakangan mental tanpa mempunyai suatu keterampilan. Jadi Mbah Katinah ini bebannya kalau menurut takaran saya itu lebih berat daripada Mbah Katiman. Kondisi yang dialami oleh Mbah Sitam itu kurang lebihnya sama dengan kondisi yang dialami oleh warga yang mengalami keterbelakangan mental. Tetapi di sini yang mengalami keterbelakangan mental itu adalah saudara sekandung daripada Mbah Sitam. Nah, jadi kakak kandungnya dan juga adik kandung. Nah, keseharian daripada Mbah Sitam ini itu hanya mencari rumput untuk menghidupi keluarganya, ya sebagai buruh tani dan juga sebagai ya bantu-bantu di tetangga kanan kiri yang sekiranya bisa itu dengan harapan bisa untuk mencukupi kebutuhannya dan saudara-saudaranya yang mengalami keterbelakangan itu. Jadi seperti kita lihat dari 4 anak dari orang tuanya tersebut, 2 diantaranya kemungkinan kekurangan yodiumnya berlaku pada saat ibunya hamil, sehingga lahirlah bayi kreatin. Ya, salah satu wujudnya adalah adanya kelainan mental organik. Jadi secara psikologis, secara emosional, kemudian secara kecerdasan dan juga secara fisik. Kalau ini nanti saking jalan besar, rumah tidak layak huni. Nah ini kita termasuk niku cuman keratan ini keadaan pun sangat-sangat mendesak, gitu. Niku akhiripun pihak BAS niki disiki. Saya sudah menjadi Kaur Kesra itu semenjak 29 Maret tahun 2009. Jadi kalau bisa kita hitung dari sekarang itu mungkin sekitar 2,5 tahun. Pada awalnya Desa Sidoarjo ini perangkat yang ada itu sebagiannya sudah mengalami masa purna. Profesi masyarakat di daerah Sidoarjo itu mayoritas petani. Petani dengan lahan kering. Tapi bisa dikatakan sebagai buruh tani karena petani di sini banyak yang mengerjakan atau dalam artian di sini tidak mempunyai lahan, jadi mengerjakan lahan orang lain. Karena mempunyai lahan yang tidak begitu luas, terus dirasa sudah tidak perlu penanganan yang lebih banyak, dalam artian lebih serius untuk lahan yang dia miliki. Kebanyakan para warga di sini mengerjakan lahan atau sawah milik orang lain yang berada mungkin di luar daerah desa sini.
tergantung musimnya, Pak. Jadi kadang karena di sini memang pada dasarnya adalah tanahnya itu tak ada hujan, jadi kita mengandalkan air hujan. Nah, musim pertama itu biasanya bisa ditanami jagung, terus musim yang kedua itu baru padi sebagian. Padi. Jadi padi itu cuman di sini, warga di sini bisa menanam itu cuman 1 kali. Tapi kalau yang di masyarakat di bawah, di luar desa kami itu bisa lebih 2-3 kali untuk menanam padi. Kalau dikatakan mengandung atau tercemar daripada logam berat, saya sendiri kurang tahu. Karena setahu saya, orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental yang ada di desa kami, itu salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat zodium pada saat si ibu dari bayi tersebut mengandung. Jadi kandungan zodium pada saat ibu itu mengandung itu kurang, bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Terus diperparah lagi itu dengan adanya kandungan air sumur dengan kandungan yodium yang sangat sedikit. Itu sudah dilakukan penelitian dari Kementerian Kesehatan, dari Akademi Gizi, itu juga sudah melakukan penelitian di sini. Nah, karena kekurangan gizi Pak, cuma timbul aja dan sebagainya. Tapi sekarang turunannya dari setelah saya amati itu orang-orang itu kan sudah 30 tahun yang lalu. Yang turunan yang akhir-akhir ini kan sangat-sangat karena gizinya sudah terpenuhi. Gitu loh, Pak. Jadi jangan disalahkan bahwa ini tanahnya karena mengandung kobalt dan sebagainya. Perlu diketahui sejak awal tadi bahwa penyebab tanaman itu hanya menyerap unsur N, P, dan K. Kemudian CO, kobalt, dan sebagainya itu kecil presentasinya. Sangat-sangat kecil dibutuhkan untuk tanaman untuk memproduksi tanaman itu. Kepercayaan yang dianut oleh warga desa Sidoarjo ini mayoritas adalah sebagai Muslim dengan kondisi pemahaman masyarakat yang masih awam dalam hal beragama. Ini bisa kita lihat dari kesadaran masyarakat, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap desa kami dalam hal keagamaan. Untuk pendidikan Islam yang ada di desa kami itu bisa dikatakan sudah dimulai dari usia dini, yakni dengan diadakannya Taman Pembelajaran atau Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Perjalanan daripada perkembangan agama Islam atau pola kehidupan Islam yang ada di desa Sidoarjo ini itu seiring dengan kultur budaya masyarakat setempat. Dalam artian di sini mereka bisa secara berdampingan, tidak ada berselisih paham antara pola hidup beragama masyarakat dengan kultur budaya setempat. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kalau itu mungkin karma atau karena mistis, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau memang dilihat dari kehidupan beragama, ya, dalam artian di sini mungkin ada isu-isu yang kemarin-kemarin sudah terungkap itu bahasanya ada perkawinan sedara atau incest. Alhamdulillah di sini itu tidak ada. Jadi
faktor utama yang menyebabkan mereka mengalami seperti itu, saudara-saudara kita yang mengalami seperti itu adalah karena pada saat si ibu anak itu hamil itu kurang mengkonsumsi yodium. Ya, Sidoarjo itu dia ada di Kecamatan Jambon ya. Dia merupakan daerah yang tandus, kemudian pegunungan kapur, di mana kalau jadi apabila pada daerah-daerah biasa kalau ada unsur-unsur tersebut terkandung di dalam tanah. Nah ini karena dia bersifat kapur sehingga dia tidak bisa menyimpan zat-zat mikronutrien di antaranya yodium tersebut karena dia akan hanyut bersama air hujan turun ke bawah, jadi sehingga di sana tanahnya tidak mengandung yodium. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok di Sidoarjo, desa Sidoarjo, dusunnya Sidowayah itu kekurangan yodium yang manifestasinya terdapat pada penduduk yang tinggal di sana ya. Pada hari ini ada kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh komunitas grup Ponorogo ya, Simpati, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan yakni berupa pembagian paket sembako ya Pak ya, paket sembako khusus untuk warga miskin dengan kategori penyandang keterbelakangan mental. Apa lho kulo? Iki kula Iku. Nenek sewu niki saking Ponorogo. Sing Ponorogo nika. Nggih, saking grup Ponorogo. Nggih. Grup Ponorogo Simpati badhe mbantu tarik jenengan niki sembako kalih rasukan nggih. Nggih. Dipun tampi mugi-mugi barokah jenengan nggih. Terus niki sing bantu Tampi asta kalih nggih. nggih dipun donakaken mugi-mugi barokah ngoten nggih. 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 Jenengan kajenge sugih, kajenge kuat slamet tak jegene urip nggih Mas. Nggih, amin. Punten nggih. Ganggu. Niki rombongan saking Ponorogo nggih. Perlu badhe manggi jenengan kalih maringi bingkisan paket sembako bantu panjenengan sak keluarga Mbah nggih. Nggih. Niki dipun tampi Mbah. Mungkin kan nggih. Para bapak wonten ing dalu menika panjenengan sami kula kepalakan menika badhe kula ajak musyawarah terkait kegiatan bedah rumah saking Badan Amil Zakat Jatim Surabaya nggih. Nah, ini ada sebuah program yang namanya adalah program bedah rumah, di mana program tersebut itu bertujuan untuk membantu warga membangun rumahnya dengan kondisi yang sehat dan nyaman yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Jatim. Terus pundi hampir melampaui, napa kita perlu nari Pak tukang rumiyin zakat enjing nopo, lantas pundi prosesnya.
Nek sampunipun tukang niku pun saestu saged sagah nggih. Ngarep griyane niku lajeng kita mulai bongkar. Mungkin sampami mboten batas tukang riyen sanu kek ro dibongkar ngantak mboten tanti garap. Nek tukang dereng maton. Lah nggih, ngaten pripun niku? Ya mungkin nek wektu bongkar lah niku gludukan sae niku. Sebelum dibedah itu kondisi rumah Mbah Sireng itu sangat-sangat bisa dikatakan sangat parah. Di mana kita bisa lihat sendiri kondisi fisik daripada bangunan atau rumah yang dimiliki oleh Mbah Sireng itu sangat-sangat sudah tidak layak huni. Kalau yang ikut terlibat dalam kegiatan bedah rumah itu kesemuanya adalah warga sini. Nah, inilah wujud kepedulian warga sekitar terhadap kondisi Mbah Sireng. Di mana kondisi Mbah Sireng sudah saya ceritakan di awal tadi. Jadi warga di sini itu mempunyai kepedulian tanpa ada upah ataupun jasa. Jadi hanya semata-mata karena kepedulian, ikhlas untuk membantu warga yang mengalami ataupun menyandang atau bisa dikatakan kategorinya tidak mampu. Ukuran lama dan tidak lama itu kita tergantung kesiapan dari warga juga, Pak. Biasanya yang pertama kali ditanyakan itu adalah dari kesiapan penghuni. Itu ditanya, kira-kira kapan mau dibongkar, terus tukangnya bagaimana, nanti yang bertanggung jawab, terus lagi berapa kali warga itu untuk giliran bekerja bakti. Ya, jadi kita berusaha secepatnya, Pak. Karena apa? Kita juga mempunyai beban juga terhadap beliau yang dipindahkan atau dititipkan ke rumah saudaranya, gitu. Kita lihat saja yang ada di anak-anak yang menempuh pendidikan di SD Krebet 3, Krebet 4 maksud saya, Krebet 4 dan Krebet 5. Saya ceritakan dulu yang dari SD Krebet 4. Itu karena kondisinya juga jauh, terus medannya juga sangat sulit. Anak-anak itu biasanya kebanyakan jalan kaki untuk menempuh ke sekolahannya. Terus ada juga yang menyeberang sungai ke setiap harinya. Karena apa? Lokasi kita itu dipisahkan oleh aliran sungai. Terus ada lagi yang di SD Krebet 5. Itu sebagian muridnya itu karena kondisi rumahnya, letak rumahnya itu jauh, sangat jauh sekali dari SD di mana dia sekolah, yakni dia di atas bukit. Jadi dia harus naik turun setiap harinya mungkin sekitar kurang lebihnya 2 kilo. Itu naik turun gunung karena memang kondisinya dia di atas bukit. Itu yang untuk di anak-anak di SD Krebet 5. Kalau yang dia ada di sekitar SD Krebet 5 ya semuanya jalan kaki. Iya.
Pengadaan sekolah inklusi itu tujuan awalnya yaitu untuk memberikan pelajaran ataupun metode pembelajaran khususnya bagi anak-anak atau siswa yang mengalami atau mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata. Dengan inisiatif pembangunan sekolah itu atau pengadaan atau pembelajaran inklusi tersebut diharapkan kedepannya itu anak-anak atau siswa yang mengalami atau mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata itu bisa mengikuti pelajaran, bisa bersekolah seperti layaknya anak-anak yang mempunyai tingkat intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata. Ya, untuk perjalanan sendiri itu memang berangkat dari LSM kan dulu seperti itu. Dan saya sendiri juga awalnya tidak tahu kan, pas itu dari LSM datang mau direktur suruh ini apa bantu-bantu di sekolahan kan seperti itu. Dan memang mau mendirikan inklusi kan terkait dengan anak-anak yang di sini yang dikenal dengan kampung idiot kan seperti itu. Terus ya saya sendiri dari latar belakang yang notabene memang orang sini ya saya kurang begitu tahu tentang inklusi memang seperti itu. Ya sudah, saya ikut RLP memang diminta membantu ya semampu saya untuk bisa membantu di situ kan. Dan memang awalnya untuk inklusi itu yang diutamakan untuk kurikulumnya itu memang salah hitung, baca, tulis dan hitung itu kan mana itu. Dan sampai sekarang itu ya seperti itu yang kita ajarkan. Kadang ya santai ya main-main, kadang ya juga belajar salah hitung juga, kadang kondisional kan seperti itu. Untuk saat ini sudah vakum, sementara vakum ya ada kurang lebih sudah 2 bulan kan. Ya karena mungkin karena mayoritas anak-anak inklusi di sini kita kan masuknya sore. Nah sore itu kan anak-anak inklusi itu sebagian besar itu di bagian barat dan itu untuk menuju ke sekolahan itu terpisahkan oleh sungai. Nah, itu kalau musim hujan itu menjadi kendala ya seperti itu. Kalau nggak seperti itu kadang anak-anak juga malas mau masuk. So, ketika ada vakum sebenarnya sudah menanyakan, Pak kapan masuk, sebenarnya menanyakan pada saya maupun sama Pak Jarot, teman-teman yang juga ikut memandu anak-anak inklusi itu kan. Ya penanganannya itu hampir kita samakan dengan anak-anak yang sekolah di sekolah dasar itu karena penanganan khusus itu karena dia itu kan ada kelainan sehingga penanganan khusus itu juga membutuhkan tenaga pendidik itu secara khusus, juga memerlukan fasilitas yang cukup berbeda yang khusus pula terhadap pelayanan tersebut kan itu. Masih ada di SDN Krebet 4 itu masih ada di sana itu. Masih berlangsung ini. Masih terus dilaksanakan. Sementara ini ada kekurangan tenaga ini kita ambilkan dari tenaga-tenaga dari SD Badekan, SDLB Badekan itu. Dari guru konsultannya itu. Tapi itu memang gurunya kan harus dilatih tersendiri kan itu.
kondisi masyarakat Desa Sidoarjo itu 80% itu hidup di bawah garis kemiskinan. Itu angka itu berdasarkan hasil survei. Banyak sekali survei, pertama dari survei ketahanan pangan, terus juga ada survei-survei lainnya mungkin dari dinas-dinas terkait. Kalau memang kita bisa menghubungkan, ya kita hubungkan, itu akan membentuk suatu kesimpulan. Kalau dalam hal pemenuhan gizi saja itu masyarakat susah, dan akhirnya tidak menutup kemungkinan adanya warga yang mengalami keterbelakangan atau mengalami kekurangan gizi tadi. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para penyandang di sini itu kita harus lebih jeli, lebih teliti, di mana orang-orang yang mengalami atau menyandang keterbelakangan tersebut itu tidak kesemuanya, hanya sebagian saja, dan sebagian yang lain dalam artian di sini masih bisa diberdayakan meskipun tidak semaksimal sebagaimana kita. Harapan kita kepada pemerintah itu kita berdayakan saja lewat program-program yang mana dikhususkan untuk warga dengan kategori keterbelakangan mental tersebut. Saya pikir serius ya, memang apa ya, kalau kurang serius saya pikir enggak juga. Pemerintah daerah kalau saya melihat laporannya memang cukup bagus, banyak. Tapi insya Allah lah dari tahun ke tahun semakin baik. Nanti dalam waktu dekat tadi saya sudah minta lahan dipersiapkan, kita bangun, dan mereka sudah nggak ada pilihan lain. Mereka itu harus pelihara ya. Pelihara siang, pagi dipelihara, dikasih makan siang dan malam, insya Allah. Kalau kita dari Kementerian Sosial serius kita, asal ada tanah, gambar kita mulai. Mudah-mudahan nanti dalam pembukaan sambil kita melihat menunya mereka yang kita inginkan terus berkesinambungan agar perhatian sama mereka itu sama ya. Kalau kita lepas dengan jaduk, saya nggak yakin akan mendapatkan makanan dan gizi yang sesuai. Pak, untuk pemberdayaan ada nggak program untuk pemberdayaan? Mereka nggak mungkin lagi diberdayakan. Tapi kalau untuk yang masyarakat miskin yang lain memang ada program. Untuk yang muda-muda. Bisa. Tadi sudah kita salurkan 26 kelompok usaha bersama. Kita inginkan mereka sukses, dengan kesuksesan itu kan membuka pintu untuk yang lain. Jadi nggak ada istilah nanti ketergantungan. Betul. Tapi kan semua itu kan perlu skala prioritas. Saya pikir prioritas pertama ini harus dipelihara. Sehingga tidak ada hanya bantuan, kan dia nggak paham. Mau dikasih apapun dia nggak bisa apa-apa. Harus ada yang masakan, harus ada yang menyiapkan. Dan gizinya pun macam-macam. Nah, kita ingin sama, dan kita ingin manusiakan mereka, dan seluruhnya harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau bicara mengandalkan dan tidak mengandalkan, itu kita harus melihat konteksnya dulu. Selama ini saya merasa tidak, ya pihak pemerintah, aparatur pemerintahan Desa Sidoarjo itu tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan bantuan yang seperti disebutkan tadi. Dalam artian kita tidak pernah, gitu ya. Kita cuman hanya mengekspos. Dalam artian di sini membuka informasi keberadaan apa yang ada di desa ini, keberadaan desa dalam artian di sini. Nah, ini Desa Sidoarjo. Keadaannya seperti ini. Itulah yang kita angkat. Nah, kalau dibilang kita itu mengandalkan bantuan dari luar, itu kurang tepat, Pak.
pada waktu itu tepatnya adalah 28 November sampai dengan 3 Desember 2010. Kami ada sekitar 67 dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, khususnya adalah pusat Gaki, mengirim tim ke sana untuk melakukan penelitian sesuai dengan tugas yang diberikan. Ya, problematiknya adalah karena masalah biasanya saling keterkaitan, jadi memang defisiensi yodium itu menyebabkan berdampak pada kehamilan janin-janin yang dikandung oleh ibu. Nah, umumnya janin-janin yang dikandung oleh ibu yang kekurangan yodium itu menyebabkan mereka lahir-lahir adalah di bawah normal, jadi dianggap tidak sehat. Kemudian setelah bayi-bayi yang dilahirkan ini pada umur balita, itu umumnya kurang adanya rangsangan untuk tumbuh kembang kaitannya dengan mental. Nah, sehingga itu akan berlanjut terus sampai pada waktu dewasa, dan itu apabila nanti mereka itu kelompok umur ini adalah menikah, dan itu akan kembali berulang, jadi terus menerus. Penanganan yang efektif itu adalah komprehensif. Satu, untuk daerah-daerah yang endemik berat itu diberikan kapsul yodiol. Kemudian untuk daerah-daerah yang sedang dan ringan itu diberikan konsumsi garam beriodium yang memenuhi standar, yaitu garam beriodium yang 30 sampai dengan 50 ppm per gramnya. Ya. Kemudian adanya KIE, komunikasi, informasi, edukasi bagi masyarakat agar mengenal mengenai masalah Gaki ini, kemudian mengkonsumsi garam yodium. Ya, kemudian di samping itu juga melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan mulai saat bayi baru lahir dengan screening hipotiroid kongenital, kemudian nanti memeriksa air kencing anak-anak balita, air kencing ibu hamil, air kencing anak-anak sekolah. Di samping itu juga melakukan screening kaitannya dengan pemeriksaan darah.